sama saya satu kali, dia lempar saya pisau. Dia bilang, Ya Allah. bunuh mama atau keluar dari Islam. Udah mau keluar dari Islam, selalu dibertanya. Kalau belum keluar dari Islam, nggak boleh pulang ke rumah ya. Ada satu buku yang langsung saya tertarik gitu ya, judulnya Kebenaran Tuhan Yesus dalam Agama Islam. Di agama Buddha ini saya sembah apa gitu. Saya bilang, kamu ngapain cuci-cuci lagi? Saya mau sholat lagi. Karena saya digunting waktu itu, digunting-gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Teman-teman sekalian, sahabat wakaf sekalian, kembali lagi kita berjumpa dalam layar kaca dunia maya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, seorang muslimah mu'alafah, yang beliau juga sudah umurnya udah beranjak lanjut usia, Bu ya. Udah agak. Cuman yang ingin kita sampaikan adalah kisahnya nih teman-teman sekalian, karena ibu yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini tentu sudah lama masuk Islamnya teman-teman sekalian. Cuman yang ingin kita tahu adalah ceritanya nih, kenapa beliau dulu masuk Islam dan sampai sekarang tuh istiqomah teman-teman sekalian. Penasaran kan? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Namanya Bu, saya lupa Bu, namanya siapa Bu? Nama lengkapnya Bu? Nama saya Yunia Nilawati. Yunia Nilawati. Nilawati. Oh, ada nama muslimahnya nggak Bu? Nggak ada, udah. Nggak ada. Kata dulu memang sempat mau diganti waktu abis saya syahadat, tapi dipikir-pikir repot juga mesti ganti nanti KTP-nya, kakaknya semuanya. Ya udah, nama saya memang nggak mengandung kayak Kristen atau apa, Iya, kan ya. asalnya saya Buddha. Yunia Nilawati ya. Sebenarnya juga kalau punya nama muslimah ya, nama ibaratnya kunyah atau apa itu sebenarnya nggak apa-apa. Misalkan nama aktenya apa, nama itu cuman dia punya nama Islam gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Nggak perlu mengganti kakak, KTP dan seterusnya sih. Cuman nama Islam aja gitu, nama Islam. Nah, Ibu umurnya berapa ya Bu sekarang? Usia saya 55 tahun. 55 tahun, Masya Allah. Dulu masuk Islam tahun 9 berapa Bu? Lupa saya tadi. Desember 1995. 95 ya? Masya Allah. Dulu agama sebelumnya apa Bu? Agama saya Buddha. Buddha ya? Buddha. Oh, Buddha tinggal di sini atau? Buddha ya, di Jakarta. Oh. Nah Bu, kita pengen tahu nih Bu Yunia dulunya seperti apa gini Bu. Pengen tahu nih ceritanya tuh Bu Yunia. Mungkin dari kecil ya. Dari kecilnya tuh orang tua menanamkan nilai agama tuh begini. Terus Bu Yunia tuh menjalankan agamanya tuh seperti apa? Apakah rajin atau kok ikut-ikut pelayanan atau apa gitu. Seperti apa Bu? Iya, saya dari kecil memang cuma ikut orang tua saja, jadi nggak ada spesial dalam kerohanian gitu ya. Iya, kerohanian. Jadi ikut orang tua dulu masih agama Buddhanya seperti kayak pakai hyo gitu, yang sembahyang yang pakai hyo, kayak Konghucu gitu. Terus beralih ke Buddha Jepang yang orang-orang sebutnya bilangnya Nichiren Shoshu Indonesia. Yayasannya ada di Jalan Menteng. Beralih ke sana, tapi saya mulai berasa janggal gitu ya menjalankan ritual itu waktu saya lulus SMA. Suaranya agak dikencengin, maaf. Bukan. Waktu lulus SMA, saya udah mulai males untuk ritualnya, untuk menjalankan agamanya gitu. Jadi saya diem-diem aja gitu, nggak menjalankan sembahyang gitu ya. Terus sejak lulus kuliah saya
mau mencoba mempelajari Kristen. Saya sempat mempelajari Kristen waktu itu. Cuma ikut kebaktian saja, tapi nggak sampai dibaptis. Itu sekitar tahun 1990-an lah ya. Saya bilang, saya kok hidup gini-gini aja, saya bilang gitu, kosong. Apa yang saya cari ya, saya bilang gitu. Sembahyang ini nggak enak, itu nggak enak, tapi kayak saya merasanya saya tuh ada yang mengawasi gitu, ada yang bimbing saya, tapi saya bingung apa gitu ya. Terus akhirnya saya sekitar tahun 94 saya ketemu temen. Temen itu memang sekarang suami saya. Nah di situ dia lihat saya ikut kebaktian, terus dia bilang, mau nggak kamu belajar agama, kamu tertarik sama Islam yang gitu. Dia kasih saya pinjam buku waktu itu sekitar tahun akhir 94 lah ya. Terus saya baca beberapa buku, ada satu buku yang langsung saya tertarik gitu ya, judulnya Kebenaran Tuhan Yesus dalam Agama Islam. Di situ judul bukunya. Gitu. Iya, saya sejak baca buku itu langsung hati saya kayak terbuka gitu. Saya seneng. Saya bilang, oh begini. Soalnya saya kan sempat ikut kebaktian, jadi kayaknya tahu-tahu dikit gitu ya. Cuma saya nggak merasa tenang waktu ikut kebaktian. Jadi saya juga merasa kosong gitu. Terus akhirnya udah baca beberapa buku lagi, tapi buku satu itu aja yang saya suka tuh. Akhirnya saya nanya, bagaimana kalau mau masuk Islam? Saya bilang, iya harus baca syahadat katanya. Waktu itu saya baca syahadatnya di Masjid Al-Azhar. Al-Azhar Blok M. Itu Desember 1995. Alhamdulillah. Jadi dimulai dari buku itu Bu ya? Iya, dari buku. Yang meyakinkan Bu Yunia ini. Ya, untuk saya mendalami Islam. Dulu saya penasaran Bu, dulu kenapa alasan utamanya Bu meragukan ajaran sebelumnya di Buddha, di Kristen gitu. Hal yang utamanya tuh apa Bu? Konsep ketuhanan apa? Iya benar. Saya nggak ngerti gitu ya. Di agama Buddha ini saya sembah apa gitu ya. Jadi saya nggak ngerti. Terus katanya kalau dalam agama Buddha kita menyatu dengan alam semesta. Terus sambil berpikir lagi, siapa yang ciptain alam semesta? Saya bilang gitu. Pasti ada penciptanya, menurut saya gitu ya. Makanya saya mencari terus di agama Kristen ternyata ajaran beda lagi. Mereka memahami 3 Tuhan malah ya. Tritunggal bilangnya ya. Allah Bapa, Roh Kudus ya. Saya bilang, apa iya ada 3? Saya bilang gitu. Makanya saya nggak serak gitu di hati saya. Begitu saya tahu Islam, saya langsung mendalami saya. Ibu pernah baca Tripitaka? Belum. Waktu itu kan saya agama Buddha. Ikut-ikutan orang tua. Orang tua ya. Memang Tripitaka juga sih isinya yang umumnya dipahami kan ada ajaran-ajaran juga, maksudnya ajaran bagaimana berbuat baik kan ya, benar. Sedekah atau apa. Cuman tidak sekompleks Islam yang ada tuntunan itu dari mulai bagaimana menyisihkannya dan sebagainya lah. Jadi teratur di Islam tuh. Hanya saja di Tripitaka hanya berupa puzzle-puzzle, pecahan-pecahan gitu. Bagaimana mengaplikasikannya atau gimana tuh masih perlu interpretasi lah kayak gitu. Nah kemudian kenal Islam pada saat itu, sebelumnya tuh yang Ibu dengar tuh jelek nggak Bu? Oh enggak. Sebelumnya di awal-awal. Iya, saya pernah tertarik Islam, tapi saya cuma sekilas saja waktu itu. Jadi saya lagi sekolah, saya kan kursus bahasa Inggris. Di situ kursusnya lumayan lama ya, dari
dari sekitar jam 10 sampai jam 3. Jadi jam 12 tuh break kan istirahat. Saya ke kamar mandi, ada teman saya, dia cuci wudhu ternyata dia wudhu. Saya bingung, saya bilang, kamu cuci apa? Saya bilang gitu. Kayaknya cucinya teratur gitu ya. Saya wudhu, dia bilang gitu. Oh, mau ngapain? Saya bilang, sholat. Dia bilang, harus wudhu dulu. Oh iya. Terus udah, jam 3 ketemu lagi, dia cuci lagi. Saya bilang, kamu ngapain cuci lagi? Saya mau sholat lagi, dia bilang gitu. Mau sholat, oh jam 3 ada lagi ya? Iya. Terus saya, dalam hati saya, wah indah sekali ya Islam. Saya mau sembahyang aja harus cuci, saya mau bersih, saya bilang gitu. Jadi saya sedikit mulai tertarik tuh, tapi belum terlintas ya di hati saya. Terus kalau pernah satu kali saya dengar azan juga, itu kan biasa azan sehari 5 kali kan udah biasa tuh ya. Iya, betul. Tapi ada satu kali saya lagi baca buku, saya bilang suara apaan kok kayak merdu sekali, saya bilang gitu. Saya dengerin sampai habis. Itu ya saya semakin Tertarik ya. tertarik. Kemudian kebetulan baca buku. Ya ada satu Akhirnya buku itu ya. terbuka lah gitu ya di situ ya. Alhamdulillah. Nah, masuk Islam di Al-Azhar Bu ya? Iya, Saat itu. Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar. Nah, setelah masuk Islam nih Bu, tenang kan Bu ya? Gimana perasaannya pada saat itu tuh? Ya alhamdulillah saya tenang. Cuma waktu itu mama saya sangat menentang. Ya, respon keluarga gimana tuh Bu? Yang sangat menentang tuh mama saya. Jadi ada satu kali saya sholatnya kan sembunyi-sembunyi. Satu kali saya lupa simpen mukena saya. Dia habis sholat saya taruh di pinggiran. Mama saya ngeliat, dia ambil. Dia bilang, ini punya siapa? Dia bilang gitu. Dia tanya pembantu, waktu itu ada pembantu. Bukan punya saya, dia bilang. Terus akhirnya saya ngaku, saya dimarahin. Mukena saya digunting waktu itu, digunting-gunting. Sajadah nggak bisa digunting karena tebel, jadi dilempar sama dia. Terus mama saya marah besar lah. Dia tiap hari marah. Saya kebetulan waktu itu berhenti kerja waktu itu, jadi saya tidak bekerja. Terus mama saya satu kali dia lempar saya pisau. Dia bilang, Ya Allah. bunuh mama atau keluar dari Islam, dia bilang gitu. Saya diem aja, saya bilang, aduh gimana ini, saya bilang. Saya cuma bisa nangis, saya sedih. Terus mama saya kan marah-marah terus, dia banting-banting barang, pisaunya dia lempar-lempar ke saya. Waktu dia udah lelah, dia kan habis marah-marah dia lelah. Dia masuk kamar, saya juga ngumpet di kamar, saya nangis aja di kamar. Jadi saya nggak berani keluar kamar waktu itu. Ya teman saya yang kasih pinjam buku tuh, dia khawatir sama saya. Dia bilang, khawatirnya nanti kamu dapat tekanan, dia bilang gitu. Nanti keluar dari Islam, dia bilang. Jangan sampai begitu dia bilang gitu. Akhirnya saya dibantu, dicari kesempatan, saya keluar dari rumah. Jadi saya kabur gitu dari rumah. Mengamankan diri ya? Iya, saya kabur. Abis mama saya selalu, dia marah-marah, dia lempar-lempar pisau terus, pukul-pukul barang. Dia memang mama saya nggak berani pukul saya, cuma ya kegaduhan itu yang sangat mengganggu ya. Itu umur berapa Bu? Waktu itu? Waktu itu sekitar 95. Jadi saya umur berapa ya? 69, 24 ya. Udah bekerja lah ya? 24 ya? Iya, kalau nggak salah 24 ya. Setelah itu keluar dari rumah, Saya lagi nganggur itu. nginep di tempat teman? Saya kos. Kos, oh. Ya waktu itu kan tahun sekitar lagi tahun itu kan belum begitu banyak komunitas ya. Jadi akhirnya saya dicari guru ngaji aja sama yang jadi suami saya sekarang. Saya belum, saya belum panggil guru ngaji dulu. Saya cuma konsultasi di guru ngajinya. Konsultasi, saya cerita, kata
kata guru ngajinya, coba jalanin sholat dulu, dia bilang, jangan ditinggalkan, dia bilang gitu. Saya disuruh banyak zikir. Itu sekali-sekali saya telepon mama saya, kan waktu itu belum ada HP ya. Jadi saya telepon rumah, tanya kabar. Mama saya selalu bertanya, udah mau keluar dari Islam belum? Selalu dia bertanya. Kalau belum keluar dari Islam, nggak boleh pulang ke rumah ya, dia bilang gitu. Dulu ayah ada nggak? Oh ya, papa saya ada, tapi itu papa saya tidak menentang. Dia, papa saya toleransi, dia memahamin sih. Dia cuma nanya, kenapa kamu masuk Islam, dia bilang gitu. Saya menemukan ketentraman di sini, saya bilang kenyamanan dalam beribadah gitu. Ya papa saya menerima, cuma mama saya nggak nerima. Adik-adik saya juga nggak ada yang terima, nggak ada tentangan gitu. Nggak tentangan. Ya saya anak sulung waktu itu. Jadi adik saya, ya udah kalau memang kamu mau jalani itu ya jalani, katanya gitu adik saya. Cuma mama saya yang selalu menentang. Ditelepon ditanyain terus-terusan ya. Akhirnya di tahun 97, jadi setahun tuh 96 saya penuh tekanan terus tuh ya. Saya sempat kehabisan duit, pulang dari kosan saya, jadi pulang ke rumah. Kehabisan duit, saya pulang, mama saya masih juga, dia menentang terus, dia marah-marahin saya terus. Jadi di sekitar 97, saya masih konsultasi ke guru ngaji suami saya tuh waktu itu. Kata guru ngajinya, anak ini, dia bilang, udah tanggung jawab kamu sepenuhnya, dia bilang, apalagi orang tuanya menentang, dia bilang. Jadi kamu harus lindungi dia, katanya. Kamu harus nikahin dia, katanya gitu. Kata guru ngajinya. Ya udah, akhirnya saya ijab kabul di KUA Cilandak waktu itu saya. Terus hajat kecil pesta hajat, syukuran di rumah ibunya. Mama saya datang waktu itu. Datang, saudara-saudara datang, tapi cuma keluarga kecil aja gitu. Cuma itu aja. Akhirnya menerima ibu? Masih belum. Terus sekitar 98 kan saya punya anak. Mama saya senang tuh karena itu cucu pertama. Laki, anak saya laki. Jadi saya disuruh datang, suruh main gitu. Udah mama saya sih udah nggak marah-marah lagi, tapi dia masih selalu bertanya, kamu udah keluar dari Islam belum, kata mama saya gitu. Jadi ya saya sampai sekitar tahun waktu itu tahun berapa ya? Oh ya tahun 2008 papa saya kan meninggal. Mama saya mulai sakit saraf kejepit. Jadi saya suka ngantri mama saya ke rumah sakit untuk fisioterapi. Saya udah nggak kerja waktu itu, sejak punya anak kedua. Tahun 2005 saya punya anak kedua, saya udah nggak bekerja lagi. Jadi saya konsen ngurus anak ya? Anterin mama saya. Jadi waktu anterin kan itu bisa seharian ya. Saya mau sholat zuhur gitu. Saya bilang, Yun mau ke masjid dulu ya, mau sholat. Nggak usah, dia bilang. Temenin mama, dia bilang tuh. Jangan jauh-jauh, katanya. Akhirnya saya cari celah, apa ya? Udah nunggu beberapa waktu, saya bilang, Yun mau ke toilet ya. Yaudah, jangan lama, saya buru-buru sholat waktu itu. Saya sholat, terus udah jam 3 lagi, saya sholat juga, curi-curi waktu. Terus, tambah tahun, sekitar tahun 2018 lah ya, atau 2019. Saya bilang mama saya selalu bilang mama saya bahwa saya mau sholat gitu ya. Terus saya satu waktu kata mama saya, Yun mau ke masjid dulu ya. Oh, waktunya kamu sholat ya, dia bilang gitu. Jangan lama-lama ya, mama nungguin di sini, katanya gitu. Wah, saya bilang mama saya udah mulai nerima gitu ya. Jadi
Kalau dulu saya suka main ke rumah mama saya. Saya tinggal sama mertua waktu itu. Jadi kalau saya main ke rumah mama saya sholat suka diganggu, suka dipanggil-panggil. Panggil-panggil terus diketok-ketok pintunya. Diajak ngomong tuh jawab, dia bilang gitu. Terus sudah sekitar tahun yang 2018-2019 itu, sekitar tahun itu ya saya lupa tepatnya. Kalau saya sholat, mama saya komen gini, oh lagi sholat ya, yaudah mama tungguin pintu ya di luar ya, kamu sholatnya cepetan katanya gitu. Jadi dia udah nggak mengganggu saya lagi, saya selesaikan sholat saya gitu. Itu akhirnya dari 2019 sampai sekarang? Iya, iya. Tapi Agustus kemarin mama saya sudah meninggal. Meninggal ya, maksudnya sampai akhir hayatnya? Iya. Sudah sampai seperti itu lah ya? Iya, mama saya sudah menerima. Ujiannya, Masya Allah ya, dari tahun 95 sampai 2000, meninggalnya kapan Bu? Agustus 2024. 24 ya, Masya Allah. Tapi Bu Yunia bersabar dengan cara yang dengan cara yang ahsan ya, karena bagaimanapun kan orang tua kita ya, ibu kita, jadi kita juga memberikan pemahaman juga dengan cara yang lain, harusnya dengan cara yang baik gitu. Nah kemudian Bu, kan tadi respon keluarga seperti itu, perjalanannya Masya Allah ya, bagaimana tanggapan Bu Yunia tadi, orang tuanya seperti itu, dan alhamdulillah juga ayahnya juga nggak terlalu ini banget Bu ya, galak lah gitu bahasanya. Nah terus Bu Yunia setelah masuk Islam ngapain aja Bu? Belajar ngaji apa setelah itu? Atau ada aktivitas apa? Apakah berdagang atau gimana? Iya. Apa ngurus keluarga aja itu, apa orang ibu ya? Iya. Waktu baru masuk Islam nggak lama itu saya sempat belajar Iqra, panggil guru ngaji ke rumah. Jadi belajar Iqra, tapi waktu itu kan jarang yang ini ya, ada komunitas apa gitu. Jadi saya nggak ikut keluar ikut pengajian gitu. Saya cuma belajar membaca, mempelajari Iqra sampai selesai. Terus sholat saya selalu 5 waktu, nggak pernah saya tinggal. Jadi mulai belajar tauhid ya sama fikih sekitar tahun 2016 baru mulai belajar. Jadi saya bilang saya kayaknya harus mencari ilmu juga, soalnya kalau saya cuma kayak beragama tapi tidak berilmu, jadi kosong gitu ya, kayak badan tanpa roh gitu ya. Jadi saya coba ikut komunitas PT waktu itu. Oh, PT. PT ya, yang pertama yang saya ikut itu komunitas itu. Jadi ada datang seminggu sekali, ada kajian, saya ikut, ada ustadznya. Terus saya mulai mempelajari cara sholat, wudhu yang benar. Jadi saya udah pahami gitu ya. Terus sekitar tahun 2000-an ya, 2020 saya 2022 mulai ini mendalami baca Al-Quran. Nah, sebelum ini kan saya masih begitu terbata-bata. Komunitas yang kedua yang saya ikut Dompet Duafa. Yaitu saya mulai rajin ikutin kajian sampai komunitas yang terakhir saya ikut adalah MCI. Alhamdulillah saya udah mulai baca Al-Quran lancar gitu ya. Alhamdulillah. Walaupun masih ada sedikit salah. Iya, nggak apa-apa, itu juga dapat pahala juga. Itu di PT sama siapa Bu? Belajarnya waktu itu? Pak Yusman apa? Oh ya, Pak Yusman itu Masjid Lauce gitu. Oh, Masjid Lauce. Oh iya, saya Pak Yusman Masjid Lauce. PT itu siapa ketuanya, saya lupa. PT waktu itu ketuanya Pak Denny. Pak Denny ya.
Jadi ikut kajiannya tuh kebanyakan di rumahnya di Kebun Nanas, Kampung Melayu. Yang Anton Medan tuh PT juga ya? Iya betul, PT ya, Ingat ya? Anton Medan. Cuma Pak Anton Medan itu waktu saya mulai gabung udah mulai lanjut usia, jadi nggak gitu aktif. Ya. Gitu. Cuma kalau ada apa kayak apa bilangnya silaturahmi sebulan sekali, Pak Anton Medan baru datang. Ya, Bu, ini saya pengen nanya, selain orang tua nih Bu, apa hambatan, tantangan, rintangan yang Ibu alami itu ada nggak Bu? Apa ada yang ngiming-ngimingin untuk baik lagi selain orang tua, atau ada yang menghalangi untuk berislam, atau apa hidup tuh susah atau gimana gitu Bu, selama perjalanan Islam itu? Oh, maksudnya ada yang membujuk saya gitu ya? Ya. Membujuk sih waktu itu nggak ada ya. Jadi karena saya nggak aktif di mana-mana ya waktu itu. Jadi saya sama tetangga juga saya jarang bertemu gitu. Karena tetangga waktu itu tinggal sama mertua, rumahnya satu-satu di komplek Depak waktu itu. Semuanya Muslim ya udah satu aliran. Kalau di rumah mama saya tetangganya kebanyakan orang ini Cina. Kalau orang Cina kan jarang yang keluar gitu ngumpul-ngumpul. Jadi mungkin tekanan dari luar nggak gitu ada ya. Cuma kadang-kadang saya pernah ngalamin karena tekanan ekonomi ya. Saya pernah sempat berpikir kalau saya sampai keluar dari Islam gimana ya, saya bilang gitu. Cuma saya kembali lagi berpikir bahwa saya nggak bisa begitu. Hidayah yang saya dapat adalah sangat mahal. Jadi saya harus istiqomah, saya pertahankan gitu. Ya misalnya, karena Bu, setiap ujian pasti itu tidak akan lepas dari kemampuan hambanya kan. Jadi Allah akan menguji pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Kadang kita ini berpikir gimana ya, kita ini kan manusia kadang banyak dramanya lah gitu. Kadang wah ini udah melampaui batas lah gini, kenapa Tuhan tidak hadir, kenapa Allah begini begitu. Iya. Jadi malah seperti itu gitu. Iya. Yang seharusnya dia hadapi aja, jalanin aja flow-nya, alur atau cerita Allah lah gitu, yang dibuat untuk kita gitu. Masya Allah Bu, ini yang terakhir Bu, saya pengen tahu nih harapan Bu Yunia nih seperti apa nih tentang keislaman Bu Yunia, mungkin sekeluarga dan seterusnya gitu. Iya, saya selalu berdoa bahwa saya harus tetap istiqomah. Amin. Saya akan mempelajari baca Al-Quran lebih baik lagi. Ya. Dan saya berharap anak-anak saya juga rajin beribadahnya. Amin. Soalnya ya namanya anak-anak ya. Tapi alhamdulillah anak saya memang udah pada nikah Bu? Belum menikah. Belum. Anak-anak saya memang sholatnya rajin. Cuma kadang di akhir waktu. Banyak di akhir waktu sama ya sholat subuhnya ya gitulah. Iya. Namanya pada anak-anak. umumnya orang itu. Ya Masya Allah ya. Amin Bu. Masya Allah. Kita tentunya mengharapkan Bu ya semoga ya Allah kabulkan apa harapannya, keinginannya, keluarganya khususnya. Semoga juga Ibu Yunia istiqomah di jalan Allah SWT. Terima kasih Bu atas kehadirannya di Studio Wakaf TV. Baik teman-teman sekalian, sahabat wakaf, demikianlah bincang-bincang kami pada Ibu Yunia Nilawati. Masya Allah, tadi bisa kita saksikan bersama. Kesimpulan pada kesempatan kali ini adalah bersabar ya, bahwa Ibu Yunia tadi bagaimana perjalanan keislaman Bu Yunia menghadapi ibunya yang terus mengganggu lah kalau bisa kita bilang ya, atau menghalangi dan seterusnya, yang sifatnya itu mengintervensi ibadahnya Bu Yunia tadi.
Tapi Bu Yunia tuh dengan sabar, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kasih sayang menghadapi ibunya yang demikian, agar bisa Ibu Yunia ini tetap bertahan lah gitu dengan keislamannya. Ini patut dicontoh teman-teman sekalian, bagaimana kesabaran seorang Ibu Yunia ini untuk menghadapi orang tua yang masih belum muslim. Tentunya kita juga harus berbakti kepada orang tua yang bukan muslim, agar kita bisa tentunya menunjukkan akhlak Islam. Siapa tahu gitu orang tua kita ini yang masih non muslim masuk Islam. Masya Allah. Demikian sahabat, jangan lupa like, subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat sekalian bisa mengupdate info terbaru dari channel Wakaf TV. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sikten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf ya dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri,
kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.